Silakan. Al-Qadim, zat yang ada dan tidak memiliki permulaan keberadaannya, ada yang akan selalu ada. Yang tidak memiliki awal, tidak memiliki awal atas keberadaannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya Allah dengan makhluk atau dengan Tuhan-Tuhan yang didakwa sebagai Tuhan oleh agama lain adalah Allah tidak memiliki awal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kana Allah Ta'ala wa lam yakun syai'un ghairuhu." Allah itu ada tanpa segala sesuatu yang eksis sebelumnya. Yang eksis bersamanya dan yang eksis lainnya enggak ada. Allah tidak eksis dengan tempat, Allah tidak eksis bersama waktu, Allah tidak eksis bersama makhluk. Allah ya Allah satu, itu maknanya qul huwallahu ahad. Jadi kalau ada orang baca qul huwallahu ahad masih meyakini Allah bertempat, berarti dia sudah salah paham terhadap maksud ayat tersebut. Silakan. Al-awwal, zat yang ada sebelum adanya segala sesuatu tanpa memiliki permulaan. Al-akhir, zat yang ada setelah binasanya segala sesuatu tanpa ada penghabisan. Al-baqi, zat yang kekal tidak akan sirna. Bila tahawuli, tanpa ada perubahan. Kata tersebut merupakan tafsir penjelasan dari kata al-baqi. Baik, tanpa perubahan. Apa bedanya Allah sama makhluk? Cuma satu kata aja sebenarnya. Kalau mau lihat bedanya Allah sama makhluk itu adalah apa? Perubahan. At-taghayyur. Perubahan. Karena perubahan itu terjadi min haizil kamal ila haizil wujud, dari kesempurnaan kepada kekurangan, atau dari kekurangan kepada kesempurnaan. Contoh, ilmu kepada bodoh. Contoh lagi, bodoh kepada ilmu. Ini makhluk keadaannya begini. Jadi mendeteksi Tuhan beneran sama Tuhan bohongan itu gampang, berubah apa enggak gitu. Allah tuh nggak pernah berubah. Karena perubahan itu pasti mengindikasikan salah satu dari dua hal ini, selesai. Manusia berubah dari tahu menjadi lebih tahu. Allah enggak gitu. Sebelum antum berbuat, Allah sudah tahu. Setelah antum berbuat, Allah tidak pernah lupa. Apapun yang terjadi, Allah tahu tentang zatnya, tahu tentang selainnya. Itu maksudnya bila tahawuli, yang nanti maknanya akan kita perdalam pada saat membahas al-mukhalafatu lil hawadisi. Silakan Mas, yang agak cepat bacanya. Penjelasan, aku juga memulai untayan bait nazam ini dengan menambahkan kata hamdalah, yang berarti sebuah pujian untuk Allah yang bersifat dahulu, pemula, akhir dan kekal, dengan pujian secara lisan secara mengagungkannya dan meyakini bahwa segala pujian hanya untuknya. Penyusunan bait nazam ini juga dimulai dengan alhamdulillah, dengan tujuan pertama mengamalkan sabda Rasulullah SAW, setiap hal yang mendapat perhatian dalam agama yang tidak dimulai dengan hamdalah akan terputus dari keberkahan. Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya dihukumi hadis hasan oleh Imam Ibnu Solah. Kedua, melaksanakan kewajiban yakni mensyukuri kenikmatan yang diantaranya adalah tersusunnya bait nazam ini. Kenikmatan yang paling besar itu apa? Iman.
Untuk sampai kepada iman harus ada nikmat ilmu. Jadi kenapa majelis taklim itu dinamakan Raudhah min Riyadil Jinan, taman dari taman-taman surga? Karena hidangan surga itu salah satunya ilmu. Tapi banyak orang gak suka sama ilmu. Mereka lebih suka terperangkap di dalam pikirannya sendiri dan merasa mereka sudah berilmu. Itulah kenapa akhirnya para ulama menulis kitab untuk memudahkan. Kita tidak punya kemampuan untuk menelisik, meneliti tentang apa yang dituliskan di dalam Quran dan Sunnah. Kita bisa baca terjemah, tapi untuk mengekstrak hukum, mengekstrak hikmah, itu butuh usaha yang luar biasa dan kemampuan khusus. Syarat supaya bisa menafsirkan Al-Quran, baik nanti tafsirannya itu menjadi tafsiran yang sifatnya jurisprudensi atau fikih, atau tafsiran yang nanti sifatnya itu lebih condong kepada teologis, atau tafsiran yang lebih condong kepada asketis dan akhlak. Itu apa syaratnya? Satu, menguasai bahasa Arab, ilmu nahwu, shorof, badi, arud, itu nguasain. Orang yang gak menguasai bahasa Arab gimana mau bicara soal Al-Quran? Maka saya lucu gitu, ada orang gak menguasai bahasa Arab mau ngomongin tafsir. Kemudian yang kedua, menguasai ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih ini adalah ilmu untuk mendeteksi apakah perintah di dalam sebuah ayat maksudnya wajib atau sunnah, apakah larangan di dalam sebuah ayat maksudnya pengharaman atau pemakruhan. Itu ilmu usul fikih. Orang mau nafsirkan ayat Quran harus menguasai ilmu itu. Kemudian menguasai ilmu ikhtilaf, perbedaan di kalangan para ulama, bagaimana perbedaan penafsiran itu. Menguasai asbabun nuzul dari ayat, menguasai asbabul wurud dari hadis, menguasai sirah nabawiyah, menguasai ulumul Quran, menguasai ulumul hadis. Itu baru boleh. Maka kalau ada orang tiba-tiba, loh kamu tuh tafsirannya begini, ini gak benar. Terus kita tanya, loh panjenengan bisa bahasa Arab? Gak bisa. Tahu dari mana kok bisa ngomong seperti itu? Kita hidup di zaman hierarki keilmuan itu sudah tidak dihargai lagi. Dan ini sangat bahaya. Kita tidak mau mengakui kalau kita ini sebenarnya memang bukan ahlinya di dalam satu bidang. Dokter mau jadi ahli elektro, nggak mungkin. Ahli elektro mau jadi dokter, itu juga nggak mungkin. Kalau membuat satu resep obat butuh 20 tahun belajar ilmu farmasi, bagaimana Anda ini bisa berbicara tentang hukum sementara Anda baru masuk Islam kemarin sore misalkan? Atau baru belajar agama 3 tahun yang lalu, Anda nggak bisa. Nah disinilah kita penting untuk menyadari hal ini. Karena bahaya sekali di zaman sekarang orang buka terjemah langsung begitu saja. Menafsirkan ayat Al-Quran semaunya. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapatimu dalam keadaan tersesat. Berarti Nabi Muhammad pernah tersesat itu dosa besar enggak? Dosa besar tersesat itu. Kalau mensifati Nabi sebagai tersesat, salah. Kenapa? Karena enggak pakar dalam bahasa Arab dan enggak menguasai penafsiran para ulama sebelum dia. Nah, di sini ya, nikmat ilmu itu harus kita syukuri. Alhamdulillah semua dari kita tahu sholat, tahu puasa, tahu zakat, tahu haji dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tinggalkan ini majelis ilmu, khususnya yang seperti ini, ilmu yang betul-betul dipelajari dari bawah, hilang nanti ilmu ini. Gak akan pernah ada lagi orang mau mempelajarinya.